Boleh sapa teman-teman Vivanians dulu Mas Adi. Vivanians, gimana semuanya, kabarnya sehat? Udah pada nonton Gundala apa belum? Oh, udah pada nonton Gundala apa belum? Jangan lupa ditonton di bioskop, jangan di laptop. Oke, gimana Mas perasaannya udah tembus 1 juta? Saya filmmaker sih sebetulnya bukan jumlah penonton patokan kita ya. Kalau itu produser ya. Produser yang lebih patokannya ke bisnis ya. Kalau kita sebetulnya penontonnya happy, kita merasa sudah melakukan tanggung jawab kita sih sebetulnya gitu. Kayak kemarin gue baru kali ini ada orang keluar dari bioskop atau selesai nonton bilang terima kasih gitu. Terima kasih ya udah bikin film ini. Itu sesuatu hal yang menurut gue bangga gitu. Biarpun ya maksudnya gue nggak bilang semuanya ya. Ada beberapa orang bilang terima kasih gitu. Gue jadi merasa oh berarti gue berhasil ngelakuin kerjaan gue kali ya. Itu ada perasaan itu gitu. Mas Abi waktu nonton pertama kali Gundala ini waktu premier kemarin atau sebelumnya udah? Saya nggak, kalau di lokasi saya nggak pernah nonton sama sekali karena memang larangan untuk kita melihat diri kita di lokasi. Paling premier pun saya nonton di lorong sebetulnya. Saya nggak nonton di kursi penonton karena saya panik. Kalau di lorong kan saya juga bisa lihat reaksi penonton, saya juga bisa lihat filmnya, lorong pintu masuk bioskop ya. Saya di sana sih, saya selalu berdiri di sana ngelihat gitu. Itu ada nggak reaksi penonton yang Mas Abi inget banget? Perubahan ekspresi orang saat menonton Gundala itu signifikan ya. Jadi awal-awal mereka kayak, ini yang gue lihat nih, kayak gimana sih ini film? Ya itu awal tuh gue lihat ekspresi. Pas berjalannya terus masuk Sancaka Kecil, Muzaki, terus mereka ada yang sedih banget ya gitu, terus berubah sedih gitu. Tapi ada laki-laki yang berusaha untuk Chandran yang nggak sedih juga gitu. Ada yang begitu, terus tiba-tiba masuk yang udah masuk Sancaka dewasa, terus ada sedikit komedinya mereka ada yang ada yang ketawa, biasanya ada yang ketawa tapi gengsi gitu. Terus ada masuk yang fighting, terus tiba-tiba lihat serius lagi, oh gitu. Terus ya gitu masuk yang drama politik, terus mereka wah, jadi berubah-ubah sebetulnya ekspresinya. Itu yang menarik dari nonton Gundala sih. Memang lu gak bisa berharap bahwa emosi satu doang yang akan lu dapat gitu. Lu bisa dapat berbagai macam emosi dari nonton Gundala. Sancaka Kecil, sedih, keluarga, apa gitu. Segitu pas dewasa lebih komedi, lebih situasional gitu. Ada entertainment fightingnya juga. Terus gitu drama di satu lagi di Keras, ada di situ ada Lukman Sardi, ada Pengkor, ada Bron Palare gitu. Dramanya yang serius, yang lambat gitu. Lu bisa dapat berbagai macam emosi gitu, nggak cuma satu. Nah, terus komentar dari keluarga, anak-anak dan istri gitu gimana? Ya, anak-anak belum nonton ya. Kita janji mau ngajak mereka nonton. Iya, kita belum stop promosi dari kemarin, muter-muter terus ya kita promo gerilya promonya. Mereka belum nonton, tapi kalau istri silakan ditanya sendiri dia. Aku nangis dong. Karena dia juga terlibat kan. Dia terlibat karena pertama kali kan dia juga yang pengen terlibat dalam Gundala. Terus dia bilang, ayo kita kerjain Gundala, kita ambil Gundala. Gue bilang, ini akan kerja keras loh. Siap nggak? Ini bukan cuma sekedar lewat gitu aja. Kita harus mempersiapkan diri, harus kerja keras sampai ke ujung. Dan perjalanan yang panjang nih, dari kita omongin itu sampai hari ini kita duduk di sini berarti udah 1 tahun lebih ya Bu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu dedikasi kan berarti, 1,5 tahun itu dedikasi, memang harus fokus sama dia. Saya udah bilang, kalau udah ambil Gundala, kita harus lupain yang lainnya, kita fokus ini sampai akhir. Kita lihat nih Gundala berjalannya sampai mana gitu. Itu yang perlu dilakuin ya. Ya termasuk promosi kan. Sayang juga lu udah bikin film, tapi orang nggak tahu lu udah bikin film gitu kan, jadi sayang kan. Jadi promosi juga harus diikutin sampai terakhir. Dia bilang iya, ayo. Ya udah, berarti bagi tugas ya. Bagi tugas apa? Pokoknya segala macam jadwal, segala macam yang berurusan sama memanage makanan, kalori tiap hari, sama jam-jam latihan dan apa itu kamu. Saya pokoknya taunya berangkat ke sana, saya berangkat ke sana gitu ya. Jadi memang bahkan ke lokasi pun, setelah kita syuting pun di lokasi jam 3 pagi dia udah bangun, dia harus siapin masakan karena tiap hari
kalorinya harus terjaga karena gue udah present ke Joko kan bahwa menurut gue lu udah ngasih gambaran di trailernya kelihatan Sancaka tuh dari kecil lari mulu, anak ini gak tau kenapa dia lari aja, seneng banget sama lari. Jadi nggak mungkin yang tiba-tiba Sancaka terlihat sehat dan itu dia harus kurus kan. Kalau kamu lari terus kamu pasti kurus gitu. Itu kan ya, makanya harus dikejar itu, kalorinya harus dijaga. Jadi ya memang sampai hari ini saya masih fokus sama Gundala. Sampai kapan ya? Mas Abi gimana pandangannya untuk jadi leader Bumi Langit? Ada beban nggak? Leader enggak ya? Ya emang kebetulan. Jadi sebetulnya malah tanggung jawabnya paling besar karena dia pembuka pintu kan, pembuka pintu sama babat alas lah kalau dibilang, dia yang bukain jalan buat yang lainnya gitu. Sebenarnya saya sih berharap besar sama selanjutnya, sama seperti penonton juga berharap besar sama setelah Gundala gitu. Kalau Gundala, makanya Gundala tuh harus di-push semaksimal mungkin kita, dari produk, dari promosi, dari apapun tuh harus di-push semaksimal mungkin biar nextnya harus bisa nge-push dirinya lebih baik lagi daripada Gundala gitu. Kalau sebutnya saya nggak tahu karena memang secara era kan memang beda gitu, secara era emang beda. Gundala tuh lebih tanggung jawabnya lebih ke Godam, Sri Asih, Tira, karena ini eranya dia gitu. Dan saya yakin gitu dengan pemilihan pemain dan nama-nama sutradara selanjutnya, saya yakin pasti akan lebih baik dan harus lebih baik. Gundala tuh pacaran berapa kali? 3 kali. Tapi saya lupa sama siapa aja. Iya, terus? Yang pasti ya Merpati. Enggak tahu Mas. Merpati yang keberapa? Merpati yang pertama dan terakhir. Merpati yang ketiga. Oh, ketiga ya? Iya. Oh iya. Dan yang dinikahin tuh yang ketiga. Iya, yang dinikahin. Oh, yang pertama mah enggak. Sri Asih pernah nggak sih? Pernah kan? Enggak. Sri Asih itu bergabung setelah Patriot sekarang. Kalau dulu yang komik tahun 80, Sri Asih itu komik yang terpisah. Iya. 3 jagoan yang ngebantuin Gundala ngebasmi kejahatan. 3 aja deh, siapa? Yang pasti Aquanus itu udah pasti, Godam udah pasti. Karena Godam tuh termasuk yang paling dekat sama dia. Dia sama Godam pernah bersahabat, pernah berantem dan bersahabat lagi. Ya, Godam tuh termasuk yang paling dekat sama dia. Satu lagi Mas, kan tadi baru Aquanus, Godam. Satu lagi? Pangeran Melar juga termasuk salah satu itu temannya dia. Nah itu salah satu tokoh yang gue tahu namanya tapi gue nggak tahu latar belakangnya, gue nggak tahu. Jagoan BCU yang pengen banget Mas Abi secara personal ingin difilmkan? Nggak tahu, saya punya keyakinan sama si Buta sih. Saya punya keyakinan bahwa si Buta bisa achieve sesuatu sih. Dikerjakan dengan serius, dipikirkan si Buta. Saya tertarik sama era Jawara. Saya sangat tertarik sama era Jawara karena banyak yang unik dan sulit secara teknis untuk dikerjakan. Iya, sulit secara teknis dikerjakan. Kalau kita bisa achieve itu, ini akan menarik banget gitu. Mandala dengan musuh siluman-silumannya juga, ini akan menarik banget sih. Dan si Buta juga secara drama juga sebetulnya bagus. Orang ini dari semuanya sempurna, terus harus kehilangan yang paling berharga dari hidup dia, semuanya kehilangan, dia harus memulai hidupnya lagi gitu. Dan dia sudah tidak bisa melihat, jadi dia belajar merasakan gitu. Nah, ini buat drama juga sesuatu yang menarik, tokoh yang menarik gitu. Kalau iya, Sanciki dadah. Aquanus, Godam, Gundala. Hati-hati. Ada bocoran nggak untuk Gundala Putra Petir? Kalau judulnya aja Gundala Putra Petir, pasti akan menjawab pertanyaan orang-orang soal Putra Petir itu. Pasti. Karena kalau brandnya begitu, nggak mungkin tiba-tiba ceritanya soal yang lain ya. Apakah ternyata saya adalah saudaranya Thor? Bisa jadi. Bisa. Karena dikejar-kejar kan? Iya. Bisa aja apakah? Oh. Atau saya sepupunya Loki? Nih di Twitter tahu nggak Bang Joko mempopulerkan hashtag efek Gundala? Dia selalu tiba-tiba mengagetkan, tiba-tiba trending aja efek apa gitu. Gue gak terlalu into sama media sosial sebetulnya gitu. Gue gak tahu, gue ya emang gak terlalu into. Gak tahu gue. Nah, itu tahu nggak sih adegan yang paling bikin cewek-cewek histeris dan itu memenuhi hashtag efek Gundala itu? Kamu histeris nggak tahu? Sih tahu, tapi aku pura-pura nggak tahu. Apa? Abis mandi. Oh, habis mandi. Makanya gitu. Awkward ya. Sadar nggak sih?
Pasti banyak dong yang mention. Ya nggak sadar lu. Saya nggak pernah baca. Banget ya. Yang baca ini. Saya tidak baca gitu. Karena gue nggak pernah baca. Maksudnya bukan nggak menghargai orang ya, maaf ya, bukan nggak menghargai orang, tapi memang pusing sendiri gue kalau baca semua terus masukan gitu terlalu banyak. Pokoknya tadi tuh intinya yang banyak orang ngomongin itu Emang bener tentang beneran itu tentang Abimana shirtless, Abimana bug big book, bucin Abimana sama anduk Abimana. Emang kenapa anduknya? Ya pokoknya itu banyak yang paling diomongin. Iya terus kenapa anduknya? Merah. Merah. Aku juga baru tahu kalau itu. Itu anduknya merah ya? Aku juga baru tahu anduknya merah. Tahu aku juga yang Itu saya betulan mandi loh, by the way. oh beneran mandi. Karena saya kalau ngelakuin adegan disuruh mandi ya saya mandi aja. Ngapain repot kan? Jadi gitu. Jadi Lu ini tadi dia banget. Biar gitu. Ya saya mandi terus gitu keluar dan saya lupa itu kan kamar mandinya set ya. Jadi airnya ngumpul, banjir. Gak kebuang. Pas keluar ya udah. Kata Joko, rambut lu lepek amat kan mandi. Oh beneran. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. closing dulu nggak? Closing dulu. Iya. Sekali lagi terima kasih buat para penonton Gundala atas apresiasinya. Terima kasih. Yang belum nonton silakan, itu di bioskop masih ada. Dukung film Indonesia terus. Saya bilang film Indonesia ya, nggak spesifik satu film. Kalau bisa dukung semuanya karena kalian film Indonesia bisa maju ke depan.